Selamat pagi Pak Cahyo, pada hari ini kelompok saya yang terdiri dari saya Chelsea, Putri, Hazel, dan Chloe akan mempresentasikan dari tugas coding kami. Kami memilih review aplikasi dan kami mendapatkan bagian administrasi sehingga kami akan mereview aplikasi library management. Pertama-tama, kami menggunakan sumber referensi kita dari DataFrame. Pada sumber ini, kita ingin menganalisis program Library Management System. Namun, kita tidak menjadi analisis program ini karena menggunakan program MySQL. Selanjutnya, kami menggunakan sumber referensi kita dari GitHub, yang dibuat oleh Samar Salasamari. Kami telah memilih sumber referensi ini karena menurut kami, aplikasi tersebut lebih lengkap daripada sebelumnya dan memiliki penampilan yang lebih baik. Platform yang kami gunakan adalah Python, akan tetapi aplikasi akan bekerja apabila pengguna mengunduh Pillow dan Tinker. Python adalah bahasa pemrograman komputer mudah dipelajari dan dapat digunakan untuk menulis segala macam program komputer. Orang menggunakan Python untuk membuat game, alat online, dan situs web. Python terlihat seperti campuran kata dan karakter yang dapat dikenali, sehingga dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh manusia. Itu berisi kumpulan atau pustaka dari kode terprogram yang dapat kita gunakan dalam program kita. Ini membuatnya lebih mudah untuk menulis program yang rumit dengan cepat. Python digunakan tidak hanya di sekolah, tetapi juga oleh banyak universitas dan perusahaan di seluruh dunia, termasuk Google, salah satu penyedia layanan internet terbesar di dunia, NASA, dan Pixar, yang membuat film animasi menggunakan grafik komputer 3D. Untuk Tinker, Python menawarkan berbagai utilitas untuk mendesain GUI, Web Graphical User Interface, dan salah satu utilitas tersebut adalah Tinker yang paling umum digunakan. Tinker memang salah satu cara tercepat dan termudah untuk membangun aplikasi GUI. Selain itu, Tinker adalah cross-platform karena kode yang sama berfungsi di macOS, Windows, dan Linux. Untuk Pillow, The Pillow Library memungkinkan orang untuk memahami detail aplikasi pengeditan grafik dan gambar. Pillow adalah versi terbaru dari Python Interchange Library atau PIL dan merupakan library grafik untuk Python, sehingga dapat bekerja dengan mulus dengan coding kami. Untuk fitur keamanan pada aplikasi ini, pada screen pertama, pengguna akan disambut oleh admin login. Pada screen ini, pengguna akan melihat pengisian username dan password. Hal ini merupakan fitur keamanan. Username yang digunakan di sini adalah salah, dan passwordnya adalah root. Ketika sudah selesai mengisinya, pengguna hanya harus pencet tombol login, dan ketika salah mengetik username atau password, meskipun hanya menggunakan huruf kapital, pengguna tidak akan dapat login. Untuk pengalaman pengguna, kami sebagai pengguna merasa bahwa aplikasi tersebut mudah untuk digunakan. Aplikasi tersebut sangat terorganisir dan penampilannya juga menarik. Pada aplikasi tersebut, kami dapat meminjam dan kembalikan buku karena sistem aplikasinya berjalan dengan efektif dan tidak crash. Pada pertama kali kami memakainya, kami sangat terkejut dengan kecanggihannya. Secara keseluruhan, tampilan pada aplikasi tersebut sangat rapi. Logo perusahaan es krim serta judul aplikasi juga dicantumkan di dalam aplikasinya. Pengguna akan disambut dengan tulisan admin login dengan input username dan password untuk login ke library-nya. Pada menu welcome, pengguna dapat membuka halaman books atau students. Untuk kekurangan tampilan, pertama desain logo aplikasi kurang di tengah sehingga mengganggu perhatian atau nilai estetika aplikasi. Kedua, logo tidak merupakan PNG sehingga kurang cocok dengan aplikasi background. Tiga, pada menu welcome, logonya tidak simetris sehingga membuat pengguna susah melihat logo perusahaan. Dan untuk kelebihan tampilan, pertama, background site-nya memiliki keterampilan yang bagus, dan tombol memiliki fungsi yang jelas dan menggunakan font yang jelas dan besar. Ketiga, warna website memiliki tone warna yang santai dan cocok untuk digunakan dalam perpustakaan. Dan terakhir, background pada setiap screen mengenai buku yang sesuai dengan tema aplikasinya, yaitu aplikasi e-perpustakaan. Sekarang pada bagian cara kerjanya, bukalah app, kemudian input username sebagai admin dengan nama salah, dan password root, kemudian klik tombol login. Aplikasi memberikan dua opsi, yaitu book dan student. Pada bagian book, terdapat add books. Pada bagian add books, kita bisa menambahkan buku. Untuk menambahkan buku, terdapat list yang harus kita isi, yaitu book ID, title, author, genre, copies, dan location. Kemudian klik Add untuk menambahkan buku pada perpustakaan. Pada tombol search box terdapat search bar untuk mencari buku dari unsur buku-buku yaitu seperti book ID, atau title, atau author, atau genre.
Kemudian buku akan tampil pada screen. Setelah input unsur dari buku dan menekan tombol search, kita dapat klik buku yang ingin diberikan aksi atau select action. Select action terdiri dari add copies, delete copies, dan delete book. Misalnya kita mau delete book, itu kita bisa update. Dan juga kita kalau misalnya mau pilih add books atau make copies maksudnya, kita bisa pilih angka yang kita akan delete itu berapa banyak copies, sehingga nanti copiesnya akan berkurang. Kita pencet update dan dia akan berkurang jadi 3 dari 5. Kemudian pada bagian show list book, kita dapat melihat buku-buku yang terdapat pada library kita. Informasi buku ada buku book ID, title, author, genre, copies, dan location. Kemudian ada tombol main menu untuk kembali ke halaman sebelumnya. Misalnya sekarang kita pilih tombol students. Ada tampilan issue book yang disambut dengan book ID, di mana kita bisa input ID buku dan juga student ID sebagai identitas murid yang ingin meminjam buku. Kemudian setelah kita pencet issue, itu artinya studentnya sudah meminjamkan bukunya. Kemudian ada juga return book untuk mengembalikan buku yang sudah selesai kita baca. Kita bisa taruh book ID-nya dan student ID-nya sebagai book ID itu kayak identitas bukunya, dan student ID itu identitas murid yang meminjam buku. Kemudian setelah kita pencet return, buku akan dikembalikan ke perpustakaan. Kemudian pada bagian show list student, kita bisa input buku atau student ID untuk melihat murid-murid yang meminjam buku pada perpustakaan ini. Dan juga diberikan informasi kapan tanggal kembalinya. Seperti pada contoh ini, Hazel meminjam buku ID 141. Hazel meminjam bukunya pada tanggal 17 Mei, kemudian akan dikembalikan pada tanggal 24 Mei. Oke. Lalu untuk kekurangan cara kerjanya, pertama, tidak membuat perbaikan jika ada yang salah input buku pada data buku. Contohnya, ada typo pada nama penulis bukunya, dan kami tidak bisa memperbaiki typo tersebut, tapi harus menginput buku baru. Dan kedua, tidak bisa mengganti nama username. Jadi hanya bisa menginput nama salah. Apabila diganti, aplikasi tidak akan berjalan. Dan bagi kelebihan cara kerja, pertama, berlangsung dengan lancar dan tidak ada error. Dan kedua, tidak salah arah. Misalnya kalau pencet tombol list buku tidak akan memperlihatkan list murid. Dan terakhir, saran dan rekomendasi kami mengenai tampilannya. Pertama, kami sarankan untuk menggunakan PNG agar tidak merusak background library. Yang kedua, kami sarankan agar logo pada screen welcome simetris dan menggunakan ukuran yang lebih tinggi dan bukan hanya panjang ke samping doang. Dan terakhir, kami sarankan untuk menempatkan logo di tengah screen. Untuk cara kerja, menurut kami sudah dapat berlangsung dengan baik apabila ada perbaikan pada input username password saat login dan juga perbaikan pada input buku. Dan terakhir, kami sangat merekomendasi aplikasi ini untuk digunakan SMA Santa Ursula, Jakarta sebagai sistem manajemen perpustakaan. Sekian presentasi kami. Terima kasih.